Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman semua pada mata kuliah Teknik Reaksi Kimia 3. Setelah minggu lalu kita belajar mengenai perancangan trickle bed reactor, di mana pada trickle bed reactor melibatkan 3 fase, yaitu reaktan gas, reaktan liquid, dan bereaksi dengan bantuan katalis padat. Kita lanjutkan materinya pada sistem non-katalitis. Jadi reaktor ini pada reaksinya tidak membutuhkan katalis. Lebih spesifiknya pada minggu ini kita akan belajar mengenai kinetika reaksi fluida-fluida. Kemudian minggu depan kita lanjutkan dengan perancangan reaktor pada reaksi fluida-fluida. Jadi pada reaksi fluida-fluida ini melibatkan 2 fase. Yang pertama adalah reaktan gas dan juga reaktan liquid. Sama seperti minggu lalu, tetapi di sini tidak memerlukan katalis, sehingga akan melibatkan 2 fase, yaitu gas dan juga liquid. Sehingga karena ada 2 fase yang berbeda, maka akan terbentuk interface seperti yang teman-teman lihat di cover presentasi ini. Akan ada interface antara gas dan juga liquid, dan juga akan terbentuk film di antara kedua fase. Jadi ada gas film dan juga liquid film. Lebih lengkapnya akan kita bahas lanjut pada materi minggu ini. Sebelum kita mulai materinya, mari kita mulaikan materi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan teman-teman bisa melanjutkan dengan doa dan juga membaca Al-Quran. Reaksi fluida-fluida non-katalitis ini adalah reaksi yang melibatkan reaktan gas dengan reaktan larutan tanpa adanya katalis padat. Walaupun begitu, fase solid tetap terkadang ada jika produknya dihasilkan dalam fase padat. Jadi di sini reaksi hanya berlangsung antara reaktan gas dengan reaktan liquid, sehingga hanya ada satu interface atau batas fase antara gas dengan liquid. Contoh reaksinya adalah reaksi amonia dengan natrium untuk menghasilkan natrium amid pada fase padat. Jadi di sini reaksinya amonia pada fase gas bereaksi dengan natrium pada fase larutan, bereaksi tanpa adanya katalis pada suhu 250 derajat Celcius, menghasilkan natrium amid pada fase solid dan juga gas hidrogen. Jadi pada reaksi ini fluida-fluida non-katalitis dimungkinkan tetap ada 3 fase pada reaksinya jika produknya adalah fase padat. Tetapi untuk reaksinya hanya melibatkan fase gas dan juga fase liquid. Faktor-faktor yang berpengaruh pada kinetika reaksi fluida-fluida non-katalitis ini yang pertama adalah persamaan reaksi overall, yaitu persamaan reaksi yang memperhitungkan tahanan-tahanan yang dilewati reaktan untuk dapat bereaksi. Di sini karena ada fase gas dan juga liquid, berarti akan ada tahanan pada gas film, tahanan pada liquid film, dan juga tahanan yang muncul karena reaksi kimia ini sendiri. Jadi tahanan pada gas film dan liquid film ini disebabkan karena adanya transfer massa dari kedua fase. Dan juga tahanan yang terjadi karena reaksi kimia itu sendiri. Yang kedua adalah kelarutan gasnya. Jika gasnya tidak larut pada larutan, maka reaksi akan berlangsung cukup lambat karena tidak ada gas yang akan melarut sehingga kontaknya cukup sulit. Sehingga ini akan menentukan tempat reaksi
fluida-fluida non-katalitis ini? Apakah terjadi pada terjadi pada gas film, interface, liquid film, ataukah pada main body of liquid? Faktor yang ketiga adalah proses kontak. Proses kontak ini dapat dilakukan pada tangki maupun pada kolom. Jadi jika pada kolom, kontaknya bisa counter current, bisa co-current, atau jika pada tangki bisa diaduk. Jadi ini akan menentukan kecepatan reaksi karena setiap reaksi itu spesifik. Apakah reaksinya membutuhkan interface gas yang lebih banyak atau membutuhkan kontak liquid yang banyak. Jadi proses kontak ini juga dipilih berdasarkan bagaimana reaksi itu berlangsung. Persamaan kecepatan reaksi untuk reaksi ini antara A dalam fase gas nanti akan mendifusi ke liquid, kemudian bereaksi dengan B yang berada pada fase liquid, keduanya bereaksi tanpa katalis menjadi produk baik itu pada fase padat, liquid maupun gas. Kecepatan reaksinya mungkin adalah KCACB. Di sini merupakan gas tetapi larut dalam liquid. Kelarutannya dihubungkan dengan persamaan Henry, PAI sama dengan HA kali CAI. Kemudian di sini asumsi yang pertama adalah A pada fase gas dapat melarut ke dalam larutan, tetapi B tidak dapat mendifusi ke gas A. Jadi di sini B-nya ada di liquid dan tidak bisa masuk ke fase gas. Sehingga agar dapat terjadi reaksi, maka harus ada transfer massa dari dari gas ke fase liquid. Dan reaksi ini hanya terjadi pada fase liquid. Untuk kecepatan reaksi overall-nya, ini harus mewakili semua tahanan pada tahap transfer massa yang harus dilewati agar kedua reaktan dapat bertemu. Jadi di sini karena ada fase gas, kemudian ada fase liquid, ini ada interface-nya, akan terbentuk gas film dan juga liquid film. Jadi overall rate ini harus mewakili tahanan yang dilewati dari fase gas menuju liquid untuk dapat terjadi reaksi. Jadi dari fase gas ini adalah PA, kemudian akan melewati gas film menuju interface. Begitu juga untuk fase liquidnya juga akan dari main body of liquid akan berjalan menuju liquid film untuk dapat bertemu dan bereaksi. Di mana reaksi ini dapat terjadi? Ini bisa di interface, bisa di liquid film, bisa di main body of liquid. Ini semuanya tergantung pada kecepatan reaksi. Apakah reaksi terjadi secara spontan, terjadi secara cepat, ataupun terjadi secara lambat. Ini akan menentukan lokasi di mana reaksi akan terjadi. Untuk menentukan kecepatan reaksinya, kita seperti kemarin membuat elemen volume dari reaktor kita simbolkan sebagai VR dengan fase liquid, gas dan juga solid. Solid ini jika produknya dalam fase solid, jadi mungkin ada, mungkin tidak. Jadi di sini ada kontak antara gas dengan liquid agar dapat terjadi reaksi, di mana S adalah area interface antara gas dan liquid, kemudian VR adalah volume reaktor, VL adalah volume liquid, dan VG adalah volume gas.
Di sini ada beberapa persamaan-persamaan untuk perhitungan nanti, di mana VL adalah perbandingan antara volume liquid dengan volume reaktor. Kemudian di sini ada FG adalah perbandingan antara volume gas dengan volume reaktor. Dan AL adalah perbandingan luas interface dengan volume liquid. Dan A adalah perbandingan antara luas interface dengan volume reaktor. Di sini ada satu yang belum saya tulis, yaitu void. Void ini adalah perbandingan antara volume liquid dengan volume reaktor FL ditambah dengan FG. Ini adalah void fraction pada sistem gas dan liquid. Sedangkan untuk persamaan reaksinya, ini sama seperti yang kemarin bahwa ada beberapa basis. Yang pertama adalah Ra dengan 4 aksen di sini. Itu adalah persamaan reaksi dengan basis volume total reaktor. Sedangkan di sini RaL adalah persamaan reaksi berdasarkan volume liquid. Sedangkan di sini Ra dengan 2 aksen ini merupakan persamaan reaksi berbasis pada area interface. Ketiga persamaan ini karena di sini sama-sama DNADT, ini ketiganya berhubungan. Yang pertama, ini persamaan reaksi basis volume reaktor dikalikan dengan volume reaktor, ini akan nilainya sama dengan persamaan reaksi RL berbasis volume liquid dikalikan dengan VL, dan juga R aksen 2 dikalikan dengan S. Jadi untuk menghitung persamaan reaksi dengan basis volume reaktor itu dapat dilakukan dengan mengalihkan antara persamaan reaksi liquid dengan perbandingan volume liquid dan reaktor FL. Bisa juga dihitung dari luas interface antara perbandingan interface dengan volume reaktor dikalikan dengan R berbasis interface area. Persamaan reaksi overall ini dapat terjadi berbasis pada apakah transfer massa itu terjadi cukup cepat sehingga transfer massa ini dapat menyebabkan reaksinya terjadi, dan juga bisa juga harus melibatkan reaksi kimia itu sendiri. Jadi kinetika reaksi ini bisa terjadi hanya karena transfer massanya saja, ataupun juga perlu reaksi kimia itu sendiri. Kita akan bahas satu-satu dari apakah kinetika reaksi berlangsung karena hanya transfer massa ataupun kinetika reaksi terjadi jika ada transfer massa dan juga reaksi kimia. Kita masuk ke bagian yang pertama, yaitu persamaan kecepatan reaksi jika tidak ada reaksi kimia. Jadi hanya ada transfer massa langsung dari gas menuju liquid atau absorpsi. Di sini contohnya adalah proses pelarutan, misalnya dari suatu gas yang akan dijerap dengan air. Jadi tidak ada reaksi kimia, tetapi ada transfer massa dari gas menuju liquid atau air. Pada kecepatan reaksi ini, transfer massa langsung atau absorpsi dari A menuju liquid, sehingga ada dua tahanan yang berpengaruh pada transfer massa dari gas menuju liquid. Jadi dari sini gas akan mengabsorpsi menuju liquid, sehingga gasnya ini dari main body of gas atau badan gas dia harus menuju ke film gas. Jadi menuju ke gas film. Kemudian karena di gas film ada tahanan, sehingga tekanannya akan turun menuju interface. Sampai di sini PAI. Ini adalah tekanan A di interface. Kemudian setelah sampai ke interface, dia akan melanjutkan menuju ke liquid.
Untuk menuju liquid, dia harus melewati liquid film. Jadi dari PAI kemudian dihubungkan dengan persamaan Henry, PAI sama dengan HA dikali CAI, dia akan dapat nilai CAI. Sehingga dari CAI, CA pada interface ini akan melanjutkan menuju ke liquid filmnya. Karena ada tahanan di liquid film sehingga konsentrasinya akan turun. Di sini akan turun menuju batas liquid film, kemudian menuju badan liquid atau main body of liquid sampai konsentrasinya pada liquid adalah Ca. Jadi ini ada perjalanan ketika transfer massa langsung absorpsi dari A menuju liquid. Jadi tahanannya di sini adalah gas film dan juga liquid film. Sehingga kecepatan transfer massa A dari gas ke liquid pada gas filmnya, pada gas filmnya yang pertama Ra, di sini ada aksen 2. Ini ada KAG, koefisien transfer massa dari gas dikalikan dengan PA dikurangi PAI, PA di main body of gas dikurangi dengan PA pada interface. Kemudian bisa juga, ini ada basis interface, kemudian jika basisnya adalah basis kontaktor, maka harus dikalikan dengan A. Di mana A adalah perbandingan luas interface dengan volume liquid. Jadi ini ada basisnya dikalikan dengan kontaktor. Jadi bedanya di sini tergantung data yang diketahui. Kemudian ini adalah aksen 4, jadi basisnya adalah basis volume reaktor. Ini adalah KAG dikalikan dengan interface-nya, perbandingan interface dengan volume liquid dikalikan dengan PA minus PAI. Jadi di sini transfer massa pada gas film kita lihat dari PA sampai PAI saja. Jadi driving force-nya ini adalah tekanan. Jadi driving force-nya adalah perbedaan tekanan dari main body of liquid ke interface. Jadi KAG ini adalah koefisien transfer massa dikalikan dengan driving force. Jadi di sini PA minus PAI adalah driving force-nya. Ini untuk gas film. Kemudian untuk liquid film, sama kita akan lihat dari interface sampai main body of liquid. Jadi di sini Ra sama dengan KAL CAI minus CA. Selisih antara konsentrasi pada interface dengan konsentrasi di main body of liquid. Sama kalau kita basisnya adalah volume reaktor, maka kita kalikan dengan perbandingan interface terhadap volume liquid. Dikalikan dengan CAI minus CA, driving force-nya. Karena kita sudah tahu kecepatan transfer massa di gas film dan juga liquid film, sekarang kita menggabungkan kedua rate tersebut dari gas film dan juga liquid film, akan kita dapatkan persamaan kecepatan transfer massa total pada setiap titik di absorber. Di sini Ra sama dengan 1 per tahanan-tahanannya. Jadi di sini tahanan untuk gas film, kemudian 1 per KAG kali A ditambah dengan HA per KAL kali A. Di sini CA disubstitusikan dengan persamaan Henry. Dikalikan dengan driving force-nya, yaitu PA minus HA kali CA. Jadi ini adalah persamaan kecepatan reaksi overall jika hanya ada transfer massa pada absorber. Sekarang yang kedua, jika reaksi fluida non-katalitis ini terjadi transfer massa dan juga reaksi kimia. Ketika ada transfer massa dan juga reaksi kimia, maka kita harus memperhatikan gas film, liquid film, dan juga main body of liquidnya. Kenapa? Karena gas, reaksinya dari A, dari gas, kemudian bereaksi dengan liquid akan menghasilkan produk.
Jadi A dari gas harus bertemu dengan B liquid agar bisa terjadi reaksi. Jadi kita harus memperhatikan dari gas film, liquid film, dan juga main body of liquid. Jadi di sini skemanya A, gas, memiliki tekanan PA, menuju ke liquid melewati gas film sampai di interface memiliki nilai PAI, PA interface. Kemudian dengan persamaan Henry bisa kita ubah menjadi CAI. Jadi CAI kemudian melewati liquid film karena tahanan sehingga konsentrasinya turun sampai di ujung liquid film baru ke CA, main body of liquid. Ada konsentrasi A di main body of liquid. Begitu juga dengan B, karena harus bertemu dengan A, maka CB akan menuju ke interface. Jadi konsentrasi B di main body of liquid akan menuju ke batas liquid film, kemudian menuju ke interface. Karena di sini liquid film adalah tahanan, maka konsentrasinya akan turun sampai ke CB interface. Ini untuk agar gas dan juga liquid dapat bertemu untuk melakukan reaksi. Reaksinya sendiri bisa berada pada liquid film dan juga main body of liquid. Tergantung apakah itu reaksi cepat, spontan, atau lambat. Jika reaksinya adalah reaksi cepat, maka akan terjadi pada bagian di liquid film. Sedangkan jika reaksinya adalah reaksi lambat, maka reaksi akan berlangsung dari liquid film sampai main body of liquid. Untuk jadi general rate of equation-nya itu adalah minus RA, aksen 4, basis volume reaktor, sama dengan 1 per tahanan-tahanan yang dilewati. Tahanan yang dilewati yang pertama adalah gas resistance, gas film resistance, tahanan gas film. Jadi KAG dikalikan dengan A ditambah dengan tahanan dari liquid film, yaitu HA per KAL dikalikan dengan E. Di sini E adalah liquid film enhancement factor. Nanti akan kita jelaskan lagi ke sana. Kemudian yang ketiga, tahanan yang ketiga adalah tahanan dari main body of liquid atau liquid bulk resistance. Ini rumusnya adalah HA per KCB kali FL. K kali CB ini adalah karena reaksinya akan berlangsung di main body of liquid. Jadi ada 3, yang pertama gas film, liquid film, dan juga liquid bulk atau main body of liquid resistance. Kemudian nilai tadi yang belum kita ketahui adalah nilai dari E. E adalah liquid film enhancement factor. Biasanya kita sebut dengan enhancement factor, memiliki nilai lebih besar dari 1 dan nilainya tergantung pada nilai EI atau enhancement factor jika berlangsung secara spontan atau sangat cepat, dan tergantung juga nilainya dari modulus Hatta. Untuk mendapatkan nilai E, kita gunakan grafik pada buku Levenfield figur 23.4. Untuk menghitung nilai enhancement factor, kita memerlukan bantuan dari grafik. Ini adalah grafik antara E dengan Hatta number. Jadi di sini E adalah liquid film enhancement factor, di mana E adalah kecepatan reaksi A ketika reaksi berlangsung, perbandingan antara itu dengan ketika rate A hanya mass transfer, hanya transfer massa saja. Kemudian di sini kita memerlukan nilai EI, yaitu enhancement factor untuk reaksi yang sangat cepat. Kemudian di sini adalah nilai Hatta number. Hatta number kuadrat itu adalah nilai maksimum, konversi maksimum pada film
dibandingkan dengan transfer massa maksimum yang terjadi lewat film. Jadi kita menghitung effectiveness factor dari nilai MH modulus Hata dengan EI. Untuk nilai modulus Hata MH kita menggunakan persamaan yang ini. MH sama dengan akar dari DA KCB per KAL. Jadi di sini yang diakar hanya DA, KCB, dan yang diakar hanya akar DA kali K kali CB. KAL-nya tidak masuk ke akar. Kemudian untuk menghitung nilai EI, kita menggunakan rumus yang ini. EI sama dengan 1 plus DB CB HA per B kali DA PAI. B di sini adalah koefisien reaksinya. Kemudian setelah kita mendapatkan nilai MH dan juga EI, kita akan membandingkan nilai MH dan juga EI untuk menentukan di mana reaksi itu terjadi atau bagaimana sifat reaksinya. Yang pertama, jika nilai MH kurang dari 1 atau kurang, ini artinya tidak ada reaksi pada liquid film. Semua reaksi terjadi pada main body of liquid atau bulk L. Kemudian yang kedua, jika nilai EI lebih besar dari 5 mH, maka kita akan memiliki pseudo first order reaction, di mana reaksi terjadi pada gas liquid interface. Ketika EI lebih besar dari 5 kali mH, maka nilai nilai enhancement factor adalah sama dengan mH. Yang pertama, kemudian jika nilai 5 EI lebih besar dari mH, lebih besar dari EI per 5, maka di sini kita memiliki reaksi fast second order reaction. Jadi ini adalah reaksi order 2 yang berlangsung secara cepat di liquid film. Kemudian yang terakhir, jika kita memiliki nilai EI kurang dari mH per 5, maka kita memiliki reaksi instan yang terjadi pada liquid film. Jika nilai EI kurang dari mH per 5, maka nilai enhancement factor atau E-nya sama dengan nilai EI. Jadi ini adalah bagaimana kita menentukan nilai enhancement factor, dimulai dari menghitung nilai MH dan juga nilai EI, kemudian kita bandingkan. Di sini ada yang pertama, jika lebih besar dari EI lebih besar dari 5 mH, maka reaksinya adalah pseudo first reaction. Kemudian jika reaksinya kurang dari EI kurang dari mH per 5, maka kita memiliki reaksi instan. Ada 8 kasus kinetika reaksi berdasarkan penjelasan yang tadi, dari yang lambat sampai yang instan. Jadi case yang pertama adalah case reaksi instan tetapi konsentrasi B-nya rendah. Jika case-nya seperti ini, instan tetapi konsentrasi B-nya rendah, maka yang terjadi adalah grafik yang ada di sini. Reaksi akan berlangsung pada satu bagian di liquid film. Jadi di sini PA mendifusi menuju liquid gas film menuju interface, kemudian akan masuk ke liquid film. Kemudian karena konsentrasi B-nya rendah, maka ketika CB masuk ke liquid film, dia akan langsung bereaksi dengan A secara instan, sehingga dari di sini CB masuk kemudian langsung bereaksi habis. CB masuk bereaksi habis. Jadi di sini CB-nya konsentrasinya bertemu di satu titik dengan PA-nya karena instan, sehingga ketika bertemu di liquid film antara A dan B, dia akan langsung bereaksi.
Itu yang pertama, reaksi instan, konsentrasi B rendah. Yang kedua, case yang B adalah juga reaksi instan, tetapi konsentrasi B-nya tinggi. Kalau konsentrasinya B-nya tinggi, maka A akan menuju gas film, kemudian sedangkan B, karena konsentrasinya sangat tinggi, dia menuju ke interface, dia sanggup menuju ke interface, sampai ke ujung interface, dan kemudian reaksi akan berlangsung di interface. Karena konsentrasinya sangat tinggi, si liquidnya, maka dia ketemu gas, bisa langsung bereaksi di interface. Jadi di sini ada case yang B, reaksi instan dengan konsentrasi B tinggi. Kemudian yang ketiga, ini fast reaction. Jadi tidak instan lagi, tetapi reaksinya cepat. Yang pertama, case yang C dengan konsentrasi B rendah. Sama yang seperti tadi, pada konsentrasi rendah, maka PA akan menuju interface, kemudian lanjut ke liquid film. B pun sama, tetapi karena phase reaction bukan instan, maka akan ada profil CB menuju ke interface. Dan juga untuk A, gasnya dari interface menuju ujung liquid film. Jadi lokasi reaksinya tidak pada satu titik seperti di reaksi instan ini, tetapi terdispersi. Jadi akan bertemu ke satu titik, kemudian akan lanjut menuju interface dari B-nya. Jadi dia akan terdispersi sepanjang liquid film. Kemudian yang keempat, fast reaction in liquid film with high CB. Jadi di sini konsentrasi B-nya sangat tinggi dan konstan karena sangat tinggi sehingga bereaksi pun dianggap konstan. Di sini PA-nya sama menuju ke interface, tetapi karena B-nya konsentrasinya tinggi, dia akan menuju ke interface, kemudian reaksi akan berlangsung sepanjang liquid film walaupun yang paling tinggi berada pada interface karena A-nya, gasnya masih bisa menembus menuju ke liquid film. Jadi berbeda sama yang tadi, ini karena A-nya hanya karena reaksinya sangat instan, jadi A ketemu di interface sudah langsung dapat bereaksi dengan CB. Jadi A tidak punya kesempatan buat lanjut ke liquid film. Yang kasus yang D ini, A-nya masih bisa lanjut ke liquid film, sehingga lokasinya akan terdispersi ke sepanjang liquid film, walaupun utamanya berada pada interface. Sekarang kasus yang E dan F ini adalah intermediate rate with reaction in film and in the main body of the liquid. Jadi kasus E dan F ini adalah kecepatannya intermediate. Kalau kasusnya seperti itu, maka di sini untuk yang E ini low CB, jadi akan ada reaksi sepanjang di sepanjang liquid film, kemudian bisa lanjut lagi ke main body of liquid. Sama seperti yang F ini juga, nanti reaksinya bisa berlangsung selama di liquid film, kemudian sampai lanjut ke main body of liquid. Kemudian untuk case G dan H, ini adalah case di mana reaksinya sangat lambat. Untuk yang case G, ini slow reaction in main body of liquid, but film resistance. Jadi di sini ada resistance ada tahanan dari gas film dan juga liquid film. Tetapi di sini karena ada tahanan di liquid film, maka PA ini akan karena ada tahanan, konsentrasi tekanannya akan turun menuju interface, kemudian dari CA-nya pun turun ketika melewati interface karena ada tahanan. Kemudian reaksi akan berlangsung di main body of liquid. Sedangkan CB tidak ada tahanan pada liquid film.
karena reaksinya terjadi pada main body of liquid, jadi dia tidak memerlukan mendifusi di liquid film. Kemudian yang terakhir ini slow reaction dan tidak ada mass transfer, jadi tidak ada perubahan tekanan dari A dan juga tidak ada perubahan tekanan dari B dan juga A. Ini ada 8 kasus kinetika reaksi pada berbagai kecepatan reaksi, instan, cepat, intermediate, dan juga slow. Kita akan bahas satu persatu setelah ini. Sekarang kita masuk ke case yang pertama, case A, yaitu reaksi spontan dengan konsentrasi Cb rendah. Jadi reaksi ini akan terjadi pada liquid film dan A, gas dan juga liquidnya akan mendifusi menuju liquid film. Jadi di sini seperti saya jelaskan lagi, saya ulang. A, gas akan mendifusi menuju gas film karena ada tahanan sehingga tekanannya turun. Kemudian dengan persamaan Henry kita bisa menghitung konsentrasi A pada interface dan kemudian melewati liquid film sehingga konsentrasinya akan ikut turun. Sedangkan B, ini dari main body of liquid akan menuju ke liquid film. Kemudian karena konsentrasi Cb-nya sangat rendah, maka dia ada tahanan sehingga konsentrasi B pada liquid film akan menurun sampai bertemu dengan A, kemudian akan secara spontan akan bereaksi. Jadi di sini Cb menuju liquid film, kemudian pada satu titik pada plane reaction-nya, reaction plane-nya, dia akan bereaksi secara spontan dengan A. Jadi pada kondisi steady state, flow rate B dan A mendifusi pada reaction zone. Jadi di sini kita punya kecepatan reaksinya adalah minus RA sama dengan minus RB per B sama dengan KAG kali PA minus PAI. Ini ada transfer massa A pada gas film. Kemudian yang kedua ini nilainya sama dengan KAL kali CAI minus 0 per X jaraknya. Ini adalah A pada liquid film. Transfer massa A di liquid film, kemudian sama dengan transfer massa B di liquid film, di mana PAI mengikuti hukum Henry dan koefisien transfer massanya. Di sini ada persamaan Henry, PAI sama dengan HA kali CAI, dan koefisien transfer massa KAL per KB L sama dengan difusivitas A per difusivitas B. Sehingga kita mengeliminasi nilai-nilai yang tidak kita ketahui seperti X, 0 dan juga X, sehingga kita mendapatkan rate kinetika reaksi pada kasus ini ketika itu minus RA sama dengan minus 1 per S DNA per DT. Ini adalah DBL per DAL kali CB per B ditambah PA per HA per tahanan-tahanan yang dilewati, yaitu 1 per HA kali KG plus 1 per KL. Ciri dari kasus yang pertama ini adalah nilai transfer massa KAG kali PA lebih besar dari transfer massa B pada fase liquid. Jadi KAG PA lebih besar dari KBL kali CB per B. Ini adalah ciri dari kasus yang pertama, yaitu reaksi spontan dengan Cb rendah. Kita masuk ke case yang kedua, case B, yaitu reaksi spontan dengan konsentrasi B tinggi. Pada reaksi ini terjadi pada interface dengan tahanan yang mengontrol adalah gas film. Jadi seperti ini, gas A akan menuju ke gas film, menuju ke interface. Kemudian di sini B pada liquid, karena konsentrasinya sangat tinggi, dia mampu menuju ke interface. Dan ketika bertemu dengan A, maka secara spontan akan terjadi reaksi. Jadi A tidak memiliki kesempatan untuk masuk ke liquid film dan juga main body of liquid.
Jadi di sini reaksi hanya terjadi pada interface. Sehingga karena yang dilewati A untuk dapat bereaksi hanya gas film, maka tahanan yang mengontrol adalah gas film. Kecepatan reaksi tidak lagi dipengaruhi oleh kenaikan konsentrasi B, sehingga persamaan reaksi untuk case B ini, reaksi spontan dengan konsentrasi B tinggi, adalah KAG dikalikan dengan PA. Ini adalah transfer massa A dari gas, main body of gas menuju interface. Karakteristik untuk case yang B ini adalah transfer massa gas lebih kecil dari transfer massa B menuju interface. Selanjutnya kasus yang ketiga, kasusnya adalah reaksi cepat dengan CB rendah. Seperti case yang A, tetapi lokasi reaksi tidak pada satu titik, tetapi menyebar menjadi sebuah zona di mana terdapat A dan B. Bedanya kalau tadi A dan B ketemu pada satu titik langsung spontan bereaksi, di sini reaksi berlangsung cepat tetapi tidak spontan, sehingga masih ada waktu ketika CB akan terus mendifusi menuju interface dan juga CAI akan mendifusi menuju main body of liquid. Jadi reaction zone-nya itu menyebar menjadi sebuah zona, tetapi titik yang banyak terjadi reaksi itu ketika A bertemu dengan B, walaupun dia masih bisa mendifusi lanjut menuju interface dan juga di sini menuju main body of liquid. Reaksi ini masih berlangsung dengan cepat sehingga reaksi masih berlangsung pada liquid film. Jadi CAI bereaksi dengan B bertemu dengan B masih di reaction zone pada liquid film, tidak menuju ke main body of liquid. Kecepatan reaksi pada kasus ini adalah minus RA sama dengan 1 per tahanan yang dilewati. Jadi yang pertama adalah tahanan dari gasnya KAG kali A, yang kedua adalah tahanan dari liquid filmnya, yaitu HA per KAL kali A dikalikan dengan effectiveness factor. Kasus yang keempat, kasus D, yaitu reaksi cepat dengan CB tinggi. Ini hampir sama seperti kasus B, tetapi karena reaksinya tidak spontan, reaksinya cepat, jadi A masih memiliki kesempatan untuk mendifusi menuju melewati liquid film. Jadi akan terjadi reaction zone dari utamanya dari interface menuju ke liquid film. Jadi reaksi berlangsung pada liquid film dan dapat disederhanakan menjadi pseudo first order rate. Persamaan kinetika reaksi untuk kasus ini adalah 1 per KAGA, ini adalah tahanan pada pada gas film ditambah dengan tahanan yang terjadi pada reaction zone. Tetapi di sini sedikit berbeda karena adalah pseudo first order. Jadi HA per A kali akar dari DA kali A dengan kali CB dikalikan dengan driving force-nya yaitu PA, tekanan A. Sekarang kita masuk ke kasus E dan F, yaitu reaksi intermediate, reaksi yang tidak cepat dan juga tidak lambat. Yaitu yang pertama pada kasus E, ini pada kasus CB-nya rendah, sehingga CB-nya akan mendifusi sepanjang liquid film, sedangkan A, gas, mendifusi melalui gas film, kemudian mendifusi melewati interface, kemudian melewati gas film, sampai dia masuk ke main body of liquid. Bedanya di sini, untuk kasus yang F,
Ini adalah CB-nya konsentrasinya tinggi dan konstan, sehingga dia mampu masuk ke mampu mencapai interface, dan CA masih bisa juga melewati liquid film menuju main body of liquid. Bedanya di sini hanya CB itu konsentrasinya tinggi dan juga konstan, jadi tidak konsentrasinya tidak drop seperti pada kasus E. Pada kedua kasus ini, reaksi berlangsung cukup lambat. Untuk A dapat mendifusi melewati liquid film dan juga main body of liquid. Sehingga reaksi berlangsung pada liquid film dan juga main body of liquid. Sehingga kinetika reaksinya mengikuti persamaan umum yang tadi pertama, karena ketiga tahanan atau resistance ini berpengaruh. Jadi A harus melewati gas film, kemudian melewati liquid film, dan juga main body of liquid. Sehingga ketiganya berpengaruh. Jadi RA-nya adalah 1 per tahanan yang pertama tahanan gas, kemudian yang kedua adalah tahanan liquid film, dan juga yang ketiga adalah tahanan pada main body of liquid dikalikan dengan PA, yaitu driving force tekanan A. Kasus selanjutnya, kasus yang ketujuh adalah kasus pada reaksi lambat, tetapi di sini masih ada resistance pada gas film dan juga liquid film. Jadi seluruh reaksi berlangsung pada main body of liquid, namun kedua gas dan liquid masih memberikan tahanan pada transfer massa menuju main body of liquid. Jadi di sini A melewati gas film, ada tahanan sehingga tekanannya turun. Kemudian melewati liquid film, ada tahanannya sehingga dia turun, dan menuju ke main body of liquid untuk bisa bereaksi. Sedangkan B di sini tidak mengalami perubahan karena reaksinya berlangsung pada main body of liquid. Persamaan kinetika reaksi pada kasus ini, minus RA sama dengan 1 per tahanan pada gas film, yang kedua tahanan pada liquid film, dan yang terakhir adalah tahanan pada main body of liquid. Bedanya di sini tidak ada effectiveness factor karena reaksi berlangsung lambat, artinya dia E-nya adalah 1. Yang terakhir, kasus yang ke-8 adalah reaksi yang sangat lambat. Pada kasus ini, tahanan pada transfer massa dapat diabaikan dan komposisi A dan B seragam pada liquid, sehingga di sini A menuju gas film tanpa ada tahanan, begitu juga A-nya tidak ada tahanan pada gas dan liquid film. Sehingga di sini konsentrasi A dan B ini seragam. Pada kasus ini, kasus kinetika reaksi yang sangat lambat, reaksi hanya ditentukan oleh kinetika reaksi kimia saja. Sehingga persamaan kinetika reaksi untuk A adalah K kalikan dengan Fl kali Ca kali Cb. Jadi berdasarkan kinetika reaksi kimianya saja. Dan hanya terjadi pada main body of liquid. Tadi sudah kita bahas 8 kasus pada reaksi fluida-fluida tanpa katalis. Untuk menghitung kinetika reaksinya, kita membutuhkan nilai effectiveness factor yang dihitung dari Hatta number atau MH. Hatta number bisa juga digunakan untuk menentukan apakah reaksi berlangsung cepat maupun lambat. Kita bisa melihatnya dari Hatta number. Hatta number adalah perbandingan antara konversi maksimum yang dapat terjadi di film terhadap transfer massa atau difusi maksimum melalui film. Jadi perbandingan antara maximum possible conversion in the film dan maximum diffusional transfer through the film. Jadi persamaannya untuk MH kuadrat adalah K dikalikan dengan CB dikali dengan DAL per KAL kuadrat. Jadi di sini masih kuadrat. Jadi kalau teman-teman mau nyari nilai MH-nya, diakarkan. Untuk melihat apakah reaksinya lambat atau cepat, itu bisa dilihat dari karakteristik nilai Hatta number.
Jika nilai Hatta numbernya lebih dari 2, maka reaksi berlangsung di film dan kita memiliki case reaksi instan dan juga reaksi cepat. Ini adalah jika Hatta numbernya lebih dari 2. Jika nilai Hatta numbernya antara 0,02 sampai 2, maka kita memiliki intermediate kasus. Jadi kasus intermediate, kecepatan sedang, dan juga kasus reaksi lambat tetapi masih punya tahanan. Biasanya jika MH kurang dari 1, itu reaksi berlangsung pada main body of liquid, tidak ada reaksi yang terjadi pada film, liquid film. Yang ketiga, jika nilai MH, Hatta number kurang dari 0,02, maka kita memiliki kasus reaksi sangat lambat, di mana reaksi hanya berlangsung pada main body of liquid. Jika nilai MH lebih dari 1, maka seluruh reaksi berlangsung di film, sehingga area permukaan reaksi atau interface adalah faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi. Ini akan menentukan jenis reaktor apa yang akan kita gunakan, apakah reaktor bubble atau reaktor slurry. Jadi, karena diperlukan interface yang besar, maka reaktor yang diperlukan adalah yang memiliki interface besar. Jadi kita memerlukan gelembung-gelembung yang banyak agar terdapat banyak interface antara gas dan juga liquid. Sedangkan jika nilai Hatta number kurang dari 1, maka tidak ada reaksi yang berlangsung di film. Artinya, reaksi hanya berlangsung pada main body of liquid, sehingga kita memerlukan reaktor yang memiliki volume liquid besar, karena reaksinya berlangsung pada main body of liquid, sehingga kita memerlukan reaktor yang volume liquidnya besar, sehingga itu adalah faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksinya. Selanjutnya, selain Hatta number, kita akan berhubungan dengan data kelarutan. Karena gas harus dapat melarut agar bisa terjadi reaksi dengan liquid. Untuk reaksi yang berlangsung pada film, nilai kelarutan Ha dapat membantu untuk melihat apakah tahanan fase gas penting atau tidak. Untuk reaksi yang tergantung pada transfer massa di film, jadi kita melihat di sini 1 per KAG ditambah HA per KL. Jadi di sini HA-nya kita melihat apakah nanti akhirnya persamaan kecepatan reaksinya cepat atau lambat. Untuk tahanan gas film, mengontrol untuk gas yang mudah larut atau nilai HA-nya kecil. Sedangkan liquid film mengontrol untuk gas yang sukar larut atau nilai HA-nya besar. Jadi bisa dilihat di sini karena kalau nilai HA-nya kecil, artinya nilai tahanan di liquid film ini juga kecil. Sehingga yang mengontrol adalah gasnya. Sedangkan jika gasnya suka larut atau nilai HA-nya besar, maka dia akan nilai tahanan di sini itu akan besar karena HA dibagi dengan KL. Jadi karena gas yang mudah larut, maka tidak memerlukan reaktan fase liquid untuk membantu proses absorpsi. Karena relatif lebih mudah untuk masuk ke dalam gas. Sedangkan untuk gas yang suka larut, maka penambahan reaktan fase B akan membantu proses absorpsi dengan adanya reaksi B di fase liquid. Maksudnya di sini kalau hanya pelarutan, hanya perlu melarutkan gas yang mudah larut itu tidak perlu ada reaksi kimia. Dia sudah bisa dengan transfer massa saja. Tetapi untuk gas yang suka larut, maka dia memerlukan bantuan dari reaksi kimia untuk mempercepat proses absorpsinya karena ada reaksi dengan B di fase liquid.
Ini adalah contohnya, semakin ke sana NH3, CO2, dan CO ini adalah gas-gas yang mudah larut pada liquid, sedangkan di sini N2, H2, dan O2 ini semakin ke kiri akan semakin solid sukar. Ini adalah data-data kelarutan pada berbagai suhu, karena kelarutan juga fungsi dari suhu. Cukup sekian materi hari ini mengenai kinetika reaksi fluida-fluida non-katalitis. Minggu depan akan kita lanjutkan dengan materi perancangan reaktor untuk sistem non-katalitis, reaktan, fluida-fluida. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, masih belum jelas, silahkan hubungi saya via Japri ataupun melalui grup Telegram. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.